お願いね。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Atika Khairunisa dengan NIM 21053129 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang otoritas jasa keuangan, di mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan yang diampu oleh Bapak Dr. Zul Afdal, MPD. Pada poin pertama, kita akan membahas mengenai pengertian fungsi dan peranan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih apa itu Otoritas Jasa Keuangan. Jadi, OJK itu adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia. Dibentuk sebagai respon terhadap krisis keuangan global pada tahun 2008. OJK didirikan pada 21 Juni 2011 dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, berfungsi untuk melindungi kepentingan konsumen, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan meningkatkan daya saing industri keuangan Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan ini juga memiliki fungsi utama, yaitu untuk mengawasi dan mengatur lembaga-lembaga keuangan seperti bank, pasar modal, dan perusahaan asuransi. OJK berperan sebagai regulator yang mengeluarkan peraturan-peraturan untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan melakukan pengawasan ini, OJK dapat mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan konsumen atau dapat mengancam stabilitas sistem keuangan. Nah, Otoritas Jasa Keuangan ini juga memiliki peranan penting dalam memberikan izin operasional kepada lembaga-lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan. Hal ini menciptakan lingkungan bisnis yang teratur dan terkendali. Selain itu, OJK memiliki tugas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya literasi keuangan, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan keuangan yang cerdas dan terinformasi. Nah, pada poin kedua ini, kita akan membahas tentang sejarah dan perkembangan OJK. Nah, di sini ada sejarah OJK. Jadi, Otoritas Jasa Keuangan ini didirikan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dasar terbentuknya pun tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 sebagai lembaga yang berfungsi mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor keuangan. Harapannya adalah agar OJK bisa menjadi lembaga non-pemerintah yang mampu mengatur sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel tanpa perlu campur tangan orang lain. Harapannya, OJK dapat mendukung kepentingan negara di sektor jasa keuangan sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK juga mampu menjaga kepentingan nasional meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan mempertimbangkan aspek globalisasi. Seiring dengan berjalannya waktu, tugas OJK kemudian diperluas. Tanggung jawab terhadap industri keuangan non-bank yang tadinya berada di Kementerian Keuangan dan Bapepam LK kemudian beralih ke OJK pada 2012. Selain itu, pengawasan sektor perbankan juga beralih ke OJK pada tahun 2013. Terakhir, pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro juga beralih ke OJK pada tahun 2015. Dan untuk perkembangan OJK, pengembangan Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan suatu proses yang melibatkan evolusi dan penyesuaian berkelanjutan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Nah, di sini ada beberapa aspek Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama yaitu ada perluasan lingkup pengawasan. OJK terus mengembangkan kemampuannya untuk mengawasi dan mengatur berbagai sektor keuangan. Hal ini mencakup perluasan cakupan pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan seperti perusahaan vintage,
peer-to-peer lending, dan sektor keuangan digital lainnya. Dengan memahami perkembangan teknologi dan tren pasar, OJK menjaga relevansinya dalam menghadapi dinamika keuangan modern. Nah, yang kedua ada penguatan kerjasama internasional. OJK terlibat dalam memperkuat kerjasama dengan otoritas keuangan internasional. Hal ini tidak hanya melibatkan pertukaran informasi, tetapi juga pembelajaran dari praktik-praktik terbaik global. Peningkatan kerjasama ini memungkinkan OJK untuk mengadopsi standar internasional, meningkatkan efisiensi pengawasan, dan memberikan perlindungan lebih baik bagi pelaku pasar di Indonesia. Yang ketiga yaitu ada inovasi dan regulasi. Pengembangan OJK melibatkan inovasi dalam peraturan dan kebijakan keuangan. OJK perlu dapat merespon perubahan cepat dalam lingkungan ekonomi dan teknologi dengan menciptakan regulasi yang progresif dan adaptif. Dalam hal ini, dialog dengan pemangku kepentingan, termasuk lembaga keuangan dan masyarakat, menjadi krusial untuk memastikan bahwa regulasi yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan sektor keuangan dan masyarakat. Dan yang keempat ada peningkatan literasi keuangan. Pengembangan OJK juga mencakup upaya untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat. OJK harus terlibat dalam kampanye edukasi yang proaktif, menyediakan informasi yang mudah diakses, dan memastikan bahwa konsumen memiliki pemahaman yang memadai untuk membuat keputusan keuangan yang cerdas. Selanjutnya yang kelima ada penyempurnaan sistem penyelesaian sengketa. Nah, OJK terus mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan adil antara lembaga keuangan dan konsumen. Ini mencakup peningkatan proses penyelesaian sengketa di bawah pengawasan OJK untuk memastikan bahwa konsumen memiliki akses yang mudah dan cepat untuk menyelesaikan perselisihan. Selanjutnya ada peningkatan kapabilitas internal. OJK perlu terus meningkatkan kapabilitas internalnya, baik dari segi SDM maupun teknologi. Ini mencakup pelatihan terus-menerus untuk personel, investasi dalam sistem teknologi informasi yang canggih, dan meningkatkan kemampuan analis data untuk mendukung fungsi pengawasan dan pengaturan. Selanjutnya yang terakhir ada respon terhadap krisis keuangan. Pengembangan OJK mencakup penyempurnaan rencana tanggap krisis keuangan. OJK perlu memiliki mekanisme yang teruji dan responsif untuk mengatasi potensi krisis keuangan sehingga dapat menjaga stabilitas sistem keuangan dalam situasi yang menantang. Melalui pengembangan yang berkelanjutan dalam semua aspek ini, OJK dapat menjaga kredibilitasnya sebagai lembaga pengawasan keuangan yang efektif dan memainkan peran kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dalam materi Otoritas Jasa Keuangan ini. Bila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.